Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, Habib khusus Ya Abdul Malik, orang tua kita Haji Alim Mahmud, pengurus Mushola Al-Kausar, panitia pelaksana, Pak RW, LMK, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah di malam ini kita kumpul dalam rangka kajian bulanan. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam tahun baru kita kumpul sama-sama. Ini pelajaran pertama buat kita. Jangan merasa paling hebat ketika kita tidak hebat. Banyak orang suka menentang, ngapain tuh pakai tahun baru, kita kan bukan tahun baru Islam, benar ya? Tapi lucunya KTP-nya tanggalnya tanggal Masehi. Tanggalnya tanggal Masehi, tanggal Hijriah. KTP kita pakai tanggal Masehi atau Hijriah? Masehi. Tapi kadang-kadang suka ngomong, ngapain Masehi? Lah tanggal lu tanggal Masehi. Ya, kita kadang-kadang fanatik, kagak tahu tempat. Kita orang Islam pakai penanggalan Islam. Begitu meninggal tulisannya telah meninggal, tanggalnya tanggal mana tuh? Hijriah atau Masehi? Masehi itu kagak ngapa-ngapa ya. Yang penting bukan itu. Ini tanggalan sudah nasional, bahkan internasional. Kita sudah ikut, nggak bisa berubah. Mau tidak mau kita ikut dengan itu, karena semua menggunakan tanggal Masehi. Yang paling penting buat kita menyambut ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang penting kita koreksi diri, kita kenal diri kita. Benar. Karena kebanyakan manusia itu kurang bersyukur. Kenapa banyak orang yang di malam tahun baru ini banyak bukannya ibadah, malah dia banyak hura-hura? Karena kurang bersyukur. Apa iya? Kenapa mereka kurang bersyukur? Karena nggak kenal diri. Orang kalau kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Kenapa orang dia nggak pernah kenal Tuhannya? Karena nggak kenal diri. Coba saya tanya, kita ini siapa sih? Kalau saya ditanya, siapa kamu? Abu Bakar. Itu mah nama. Kamu siapa? Manusia. Itu mah jenis. Jangan-jangan kita nggak kenal diri kita nih. Lu siapa sih sebenarnya? Sehingga banyak orang yang kelupa sama Allah karena nggak kenal diri. Kira-kira pengen kenal diri nggak? Pengen nggak bapak ibu kenal diri? Yuk saya ajak. Kalau pengen kenal diri kita siapa sebenarnya? Saya bawa ilustrasi cerita lah yang gampang. Kita lagi jalan di jalan raya, ada orang ketabrak mobil, kakinya patah, tangannya patah, banyak keluar darah, matanya keluar. Saking kesian tuh orang, kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita operasi, biaya miliaran, itu sampai berbulan-bulan. Sembuh tuh orang 9 bulan. Mata normal, kaki normal, semua normal. Kita tanya, kamu punya kerjaan kan? Enggak. Nih saya kasih modal. Usaha dia. Begitu dia usaha, udah hebat, kita telepon. Nah, kamu di mana? Saya lagi di perusahaan, Pak. Bisa nggak ketemu Bapak sebentar? Oh maaf Pak, saya lagi sibuk. Kapan-kapan aja. Kira-kira kalau Bapak nemuin orang yang kita tolongin begini, kita suruh telepon, suruh datang, dia nggak mau, kira-kira anak apa tuh? Hah? Anak durhaka ya? Kurang ajar, benar? Sebenarnya orang itu siapa? Kita.
Lu dulu kagak punya mata, gua kasih mata kata Allah. Lu nggak punya tangan, gua kasih tangan. Lu nggak punya kaki, gua kasih kaki. Lu nggak punya modal, gua kasih akal. Sekarang lu komplit, semua udah ada. Udah sembuh 9 bulan dari perut emak lu. Dari perut emak lu udah 9 bulan, udah normal sekarang. Masa gua panggil doang, gua telepon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Orang apa namanya itu? Orang apa kira-kira itu? Emang kata Allah gue minta duit? Kagak. Sudah datang doang laporan. Masih bilang ntar dulu juga. Banyak nggak yang begitu kira-kira? Kenapa bisa begitu? Karena nggak kenal diri. Kalau lu kenal dirinya, ya Allah. Ini kadang-kadang kita di malam tahun baru ini nggak pernah koreksi diri. Malah yang diambil hura-huranya. Kenapa kita nggak kenal diri? Karena kadang-kadang kita lupa. Yang besar kita anggap kecil, yang kecil malah dianggap. Makanya lihat kata Allah, ini karena kajian ya. Ini karena kajian nih, kajian. Saya ngajak ngaji aja dah. Ada ayat yang sering kita baca, bahkan saya yakin ya apal itu ayat. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Tidak bersyukur apa yang sampai azab besar. Kata Allah, kalau lu nggak bersyukur, gua azab sangat pedih. Lah syukur yang mana nih yang kita kan? Sampai azab gede banget. Apa gara-gara kita nggak makan dikasih makan kita tidak bersyukur jadi azab besar? Kurang bersyukur mana yang sampai Allah bilang inna azabi. Ini yang mana nih, syukur yang mana nih? Sampai kata Allah azab, ternyata ada yang gede lu anggap kecil. Padahal itu peristiwa besar, tapi lu anggap kecil. Ini yang kata Allah, Allah marah, lu yang model begini nih, gua azab gua gede banget. Lah kalau gitu kurang bersyukur yang mana? Yang gede lu anggap kecil. Yang mana gede dianggap kecil? Begini. Maaf, sekarang bapak punya mobil, punya rumah. Orang nanya, wah hebat lo punya rumah. Iya, di kerja keras gua usaha, gua kerja dengan hasil yang begitu luas. Perasaan kita nih punya mobil, punya rumah atas kerja keras kita deh. Bener, bener. Lu lupa 9 bulan lu diasuh emak lu dalam perut, emak lu nggak bisa celentang, nggak bisa begini. 2 tahun lu dirawat, kadang-kadang lu nangis, emak lu lagi tidur capek-capek bangun. Lu lagi makan, lu berak, dia cebokin. Lu bisa begini tuh emak lu. Bukan usaha lu nih, emak lu. Pernah kita bersyukur terhadap orang tua? Pernah kita mikirin, oh iya ya, ini sebab orang tua gua dulu kisah payah bisa gua seperti ini, gua bisa ini bukan karena gua, ini asuh orang tua gua yang begitu luar biasa, mendampingi dari mulai orok sampai ginari. Pernahkah kita berpikir setiap bulan buat orang tua kita? Maka kata Allah, inna adzabi lasyadid. Kenapa bisa begitu? Sebab kata Allah, ridallah biridal walidain wa sakhtullah sakhatan walidain. Redoknya Allah tergantung redoknya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya. Bagaimana kita mensyukuri orang tua? Ingat, orang tua kita belum pada mati, orang tua kita baru meninggal. Belum mati baru beda apa sama tuh? Beda apa sama tuh? Beda. Kalau mati itu ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Tuh mati tuh. Semua yang punya nyawa mati. Kata Allah, semua yang punya nyawa. Malaikat punya nyawa nggak? Punya. Jin punya nyawa nggak? Pernah dengar jin mati? Hah? Pernah dengar malaikat mati? Tapi dia bakalan mati nggak? Mati. Kapan matinya? Entar kiamat.
makanya kata Allah bareng. Kalau mati mah lu bareng-bareng malaikat, lu bareng-bareng jin, karena mati semua. Jadi kalau mati ntar kiamat, kapan mulainya? Nah kalau nanya mulainya tergantung malaikat yang belum pernah kerja. Kalau dia kerja mati itu. Karena ada malaikat sampai garinari belum pernah kerja kan? Israfil tuh malaikat belum pernah kerja. Sampai ginari megang doang trompet, kagak niup-niup. Makanya untung dia kagak batuk. Nah, kalau dia batuk habis mati semua. Itu mati itu. Kalau sekarang manusia baru meninggal. Allah nyatakan dalam Al-Quran, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ajalun artinya batas. Kata Allah, kalau udah nyampe batasnya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Batas apa? Batas kontrak. Kita kalau ngontrak rumah, kontrakannya habis kudu keluar nggak? Udah pindah nggak? Nah Bapak Ibu, roh di badan kita ngontrak. Nggak ada yang punya sertifikat roh, nggak ada. Bener, statusnya mah ngontrak, transaksi. Kata Allah, kalau kontrak roh di badan itu keluar roh, habis lu kontraknya, pindah kemana? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada? Udah mati belum? Lah belum, masih ada, pindah dia ke alam kubur, masih hidup. Buktinya hidup mana? Kita kalau lewat kuburan suruh ngapain? Suruh salam. Kenapa disuruh salam? Dia masih hidup, masih denger. Cuman kadang-kadang kan lucu banget, lewat kuburan bukannya salam malah babanya disumpahin. Nah kurang ajar. Lewat kuburan babanya disumpahin, pang numpang dato, anak bagong mau lewat, begitu. Kalau lu anak bagong, baba lu babi. Awas, status roh di badan kita kontrak. Kita terusin dikit. Orang kontrak nggak semuanya sama Pak. Ada emang waktunya habis dia keluar, ada yang kagak betah. Ada nggak? Dia masih 2 bulan, dia pindah. Ada nggak gitu? Ada nggak? Itu sama orang bunuh diri, gantung diri, itu bukannya takdir, lu yang kagak betah. Enak aja takdir, lu kagak betah, lu duluin keluar. Orang tua kita udah mati belum? Belum, baru meninggalkan, masih hidup nggak? Baik. Bapak, kalau ibu sekarang kalau saya gampar sakit nggak? Sakit. Kalau saya cubit sakit. Sekarang kalau rohnya udah kagak ada, saya gampar sakit nggak? Nggak. Saya cubit sakit nggak? Nggak. Berarti yang sakit roh apa jasad? Nih pelan-pelan nih. Ayo, yang bisa ngerasain sakit roh apa jasad? Hah? Kalau jasad berarti saya tabuk udah kagak masih sakit. Ayo, bikin ini gampang nih, ngajinya pelan-pelan, ini kajian soalnya. Ayo, sekarang kalau bapak saya gampar sakit nggak? Kenapa sakit? Masih ada roh. Betul. Saya cubit sakit nggak? Kenapa? Saya ada roh. Sekarang rohnya udah keluar, udah meninggal. Saya gampar tuh jasadnya, sakit nggak? Agak. Saya cubit sakit nggak? Berarti yang berasa sakit roh apa jasad? Roh. Jasad mah gak ada apa-apanya. Berarti yang sakit roh apa jasad? Nah roh masih hidup nggak? Dia masih ngerasain tuh sakit sama kagak sakit. Hati-hati. Hati-hati. Roh tuh masih berasa sakit, masih berasa nikmat. Yang ngerasain kita nikmat tidak ada roh. Betul. Kita nikmat makan karena ada roh. Kita merasa pahit makan karena ada roh. Digebugin sakit karena ada. Yang berarti yang merasakan nikmat dan sakit itu roh apa jasad? Roh. Maka roh ketika di alam kubur masih merasa tuh. Hati-hati nih. Bukan selesai, belum selesai. Dia masih ada merasakan nikmat, merasakan sakit. Betul. Dia masih makan, dia masih hidup. Oleh karena itu sering ulama bilang apa? Ingat, karena dia hidup makan,
hidup makan, cuman makannya kasar, makanannya kasar, halus makanannya nggak bisa bolak-balik tuh. Masih hidup begini kasar halus, kasar. Kalau udah meninggal halus. Babak kita masih hidup berarti kasar halus, kasar. Kalau masih hidup kasar halus, kasar. Nah datang ke rumah bapak kasih yang kasar, duit bagi, jangan doa, doa malus kagak laku. Lah masih hidup masih hidup datang gagawan ke rumah bapak, doa doang. Mbak, ayo doain berbanyak duit. Kata babanya, gue bisa itu mah itu mah ente. Tapi sebaliknya orang tua udah meninggal halus apa kasar? Halus, kasih yang halus, makanannya halus, doa. Jangan yang kasar, nggak laku. Datang ke kuburan bawa kembang kembang kasar apa halus? Kasar. Nyampe kuburan bawa kembang 3 bungkus, habis ngoret buka bungkusan kembang. Mbak, cuman ini yang dapat ayah berikan. Ya buat apa? Jangankan 3 bungkus, 2 truk lu siramin kagak bakalan wangi. Bener. Habis sabur bunga buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Jangan ngomong lagi, adem ya mbak, adem. Kata babanya, apaan adem? Becek 2 botol. Berarti orang tua kita masih hidup. Kalau hidup dia baru makan. Baktimu kepada orang tua pernah nggak ngasih makan? Syukur-syukur si orang tua kita meninggal sampai di alam kubur banyak bekalnya. Kalau kagak ada, pernah lu inget jasa orang tua? Nih kita istisab malam tahun baru nih. Seberapa banyak sih lu kirimin makanan orang tua lu? Kalau dia banyak bekal, kalau kagak, lu tega ngeliat baba lu kelaparan di sana. Kalau dia banyak bekal mah untung. Makanya sering saya bilang, kita jujur aja nih bapak ibu, jujur dan jujur. Kira-kira pengennya kiamat cepet atau lambat? Jujur aja. Kira-kira pengen cepet atau lambat? Cepet. Kalau perlu ntar malam. Lah saya ridho banget ntar malam. Kenapa? Kalau ntar malam kiamat aman. Berarti cuma semalaman di kuburan, aman. Yang kita takut kita meninggal kiamat masih 5.000 tahun, udah lama banget lah. Kalau amal banyak, kalau kagak digebugin mulu kita lah. Ustaz, ini kiamat masih lama, makanan yang saya bawa di dunia habis. Ini makan apa lagi? Gampang kata Nabi. Yang penting lu kalau waktu seger masih kerja banyak nabung. Bener nggak? Kalau banyak nabung udah kagak kerja, tabungan banyak masih aman. Bener nggak? Apa tabungannya? Ada 3 kata Nabi. 1, masih hidup sodaqotun jariyah. Masih hidup nggak pelit, mas sedekah. Kayak Malik ngomong saya kayak di Masjid Nurul Pala, alhamdulillah. Kalau hari Jumat kotak amal lancar, alhamdulillah. Iya, kagak mampir-mampir, lancar aja gitu. Ustadz bukan nggak pengen sedekah, pengen banget. Kan lagi pandemi, duit rada kurang. Oh, sodako nggak kudu pakai duit. Tidak harus pakai duit. Kata Nabi, kullu tahlilin sodakotun wa kullu tasbihin sodakotun. Wirid, zikir itu sodako. Nggak kudu harus duit. Lu wirid sodako, zikir sodako, kayak tadi kita awalin. Itu lagi ngumpulin sodako tuh. Makanya kalau hari Jumat bawa tasbih, niatin kita sodako. Tapi tasbih Arab aja, yang kecil. Jangan tasbih Cina. Kalau tasbih Cina kan solin, gede-gede itu mah. Ya, bacanya juga beda. Kalau tasbih Arab mah subhanallah subhanallah enak. Kalau tasbih Cina kan bacanya lain ya, cepek sonoan, ceban marian, cepek sonoan itu. Solin itu mah. Sedekahun jariyah. Nah, niat dari rumah bawa tasbih, banyakin sedekah.
Kenapa pakai diniatin? Karena ada orang bawa tasbih dari rumah bukan niat sodako, buat pelit, alatnya tasbih. Tasbih jadi alat. Kotak amal keluar dari kanan, tasbih mulai keluar, mata rada merem dikit. Nah, kan modus itu ya. Mulai anda baca subhanallah subhanallah. Begitu kotak amal makin dekat, makin kencang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kotak lewat, alhamdulillah, itu mah boleh. Sedekahun jariyah, sedekah habis, au ilmun yantafi'u. Kalau syukur-syukur orang tua kita waktu sebelum meninggal dia banyak sedekahnya, kalau kagak. Oh, ada lagi yang kedua, ilmu. Kalau orang tua kita ngaji, dulu kadang-kadang boro-boro ngaji, dia mikirin buat dapur mulu. Bener, pagi dia siap-siap ke pasar, ya, bawa dagangan. Apalagi yang tukang sawo, kudu nyuciin dulu, ngempos dulu, gak mau. Wah, ribet banget, ngaji udah kagak keburu mulu. Nggak punya dia, tinggal atu harapan dia. Waladun soleh. Dia ngarepin anak-anaknya tiap malam Jumat kirimin Fatihah, kalau perlu tiap habis sholat kirimin Fatihah. Ini yang dia kira, alhamdulillah gue mah di dunia nggak kebagian dari anak, tapi gue meninggal tiap saat gue dikirimin girang buat orang tua. Siapa nih? Orang yang kenal diri. Oh iya, gue asalnya dari orang tua ya, bukan dari siapa-siapa. Saat saya dari kecil kagak diurusin orang tua. Saya berjuang pribadi, sekolah biaya sendiri, sehingga saya bisa sekarang punya mobil, punya rumah. Ini atas usaha saya dari kecil. Emang lu ngeprot langsung dari mana? Enak aja. Bener. Ini kadang-kadang sombong banget. Ini gua, lu nggak bisa. Kullu syai'in sababa, setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Nah, kenapa orang bisa begini? Karena kurang memberikan nikmat. Itulah yang kata Allah, banyak manusia ini sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama? Siapa pendusta agama itu? Alladzi yad'ul yatim. Orang yang mengabaikan yatim. Yatim itu apa sih? Yang jadi pendusta agama mengabaikan yatim. Yatim itu apa sih? Yang gak punya bapak. Itu mah anak yatim. Anak yatim gak ganggu sholat. Ini pendusta agama mengabaikan yatim, akibatnya celaka sholatnya. Nggak bagi duit anak yatim, kagak ada urusan sama sholat. Nah, kalau ada urusan sama sholat mah enak, supaya peduli sama yatim. Kasih duit anak yatim 1.000 perak, berarti gue peduli, sholat gue diterima. Lah gampang amat tuh. Siapa ini pendusta agama yang namanya mengabaikan yatim? Yatim itu apa? Kata Nabi, laisal yatim man laisa lahu aba, walakinnal yatim yatimul ilmi wal amal. Yatim sebenarnya bukan yang nggak punya bapak. Yatim yang sebenarnya yang nggak punya ilmu. Jadi yatim dua, ada yatim nggak punya bapak, itu namanya anak yatim. Ada yatim yang nggak punya bapak agama, itu juga yatim. Yang bahaya yatim yang nggak punya bapak agama, makanya dia pendusta agama. Apa sih bapaknya agama? 3. 1 iman, 2 ilmu, 3 amal. Ini induknya agama. Betul. Musyrik boleh nggak musyrik? Percaya sama dukun, percaya sama benda-benda bertuah, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Itu syirik, betul. Syirik dilarang nggak? Dilarang. Tapi banyak nggak orang yang sholat tapi masih percaya mendukun? Banyak nggak? Berarti tukang bohong. Tukang bohong. Lo kan tahu kagak boleh. Lo ngapa lo masih kerjain? Tukang bohong. Belajar wajib nggak belajar? Belajar wajib nggak? Wajib. Tahu nggak kalau belajar itu wajib? Tahu. Tapi giliran ada pengajian di Mushola Al Kausar, banyak nggak yang kagak ngaji?
Ya tukang bohong. Ya udah lah, gampang lah, kan lu tahu itu. Akibatnya fawailul lil musallin. Kenapa kok cilaka sholat? Karena sekarang umat Islam nggak bersatu itu gara-gara sholat sebenarnya. Kenapa gara-gara sholat? Yang nggak penting dianggap penting. Ributnya kita gara-gara nggak yang penting. Coba saya tanya, ini semua udah sholat? Udah. Tapi saya tanya, tahu nggak bedanya sunnah muakkad dengan sunnah hayat? Sunnah abad dengan sunnah hayat, tahu nggak bedanya? Taunya rukun, jangan-jangan sunnah lu anggap rukun lagi. Nih, gara-gara nggak paham, gara-gara ribut, gara-gara ini, gara-gara nggak ngerti. Saya kasih contoh. Dalam sholat ada namanya tahiyat. Di antara tahiyat namanya nunjuk. Betul. Nunjuk itu sunnah atau wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sunnah hayat atau abad? Udah. Tahu sunnahnya. Giliran ini sunnah hayat atau abad? Nggak tahu dah. Ustaz, kenapa harus begitu? Lu kudu paham nih. Kalau sunnah abad ketinggalan atau sengaja ditinggal, wajib sujud sahwi. Kalau imam kelupaan, maka makmum diwajibkan negor. Kalau sunnah hayat ketinggalan sengaja atau tidak, nggak usah sujud sahwi. Kalau ini ketinggalan oleh imam, nggak usah ditegor karena boleh sengaja ditinggal. Itu bedanya. Nah, nunjuk hayat apa abad? Hayat. Nggak nunjuk aja boleh. Tapi di kampung kita yang ribut lah, ada yang begini, yang begini, yang begini dia ributin. Nah, nggak perlu ributin, orang sunnah hayat dia kagak nunjuk juga boleh. Lah kalau nunjuk wajib, kesian yang tangannya buntung. Nunjuk wajib, tangan kanan buntung, ganti kiri di asa dua langsung gitu. Yuk kita lihat lagi nih, ini gara-gara sholat, gara-gara sholat. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan rokaat pertama takbirnya berapa? 7. Takbir kedua hukumnya sunnah apa? Ya kan? Nggak paham. Ini bisa jadi ribut nih gara-gara ini. Takbir 5 dan 7 sunnah hayat. Artinya sengaja nggak dipakai nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kalaupun imam kelupaan nggak usah ditegor karena ini hayat. Biasanya imam suka lupa pada rakaat kedua. Kerjaan setahun sekali ya. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Bismillah, belakang teriak Subhanallah, Subhanallah. Ya. Karena kita kurang ngajinya. Di sholat itu paling banyak masalah kunut, ribut. Oh, Nabi sepanjang hidupnya cuma sebulan mau apa kunut, nggak pernah kunut lagi. Oh, kenapa itu kunut terus? Bid'ah. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Nabi jangankan sebulan, sekali aja jadi sunnah buat kita, apalagi sebulan. Nabi tawaf wada berapa kali seumur hidupnya? Sekali. Kita sekali apa sepanjangnya? Nah itu boleh. Nabi puasa Asyura berapa kali? Sekali sepanjang hidupnya. Kita tiap tahun. Nah kembali hadirin, makanya di malam tahun baru ini apa yang paling penting buat kita? Koreksi diri, sejauh mana pemahaman kita terhadap agama, sejauh mana syukur kita kepada nikmat Allah, sejauh mana syukur kita kepada nikmat dari orang tua. Jadi yang angka ini yang paling bagus. Malam tahun baru kita sambut dengan apa? Dengan tahlil. Ini yang mereka girang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena pada sesungguhnya tambahnya tahun baru itu mengurangi umur kita. Benar, benar. Makin tua, ya, makin cepat kita meninggal. Nah oleh karena itu yang paling baik buat kita malam tahun baru ini sebagai rangkaian apa yang akan kita kerjakan tahun mendatang.
terutama ibadah kita ya. Yuk awas, umur bisa tambah nggak? Umur bisa tambah nggak? Umur bisa nggak? Nggak. Tapi kok ada doa ya? Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur. Lah umur bisa panjang sih? Umur bisa panjang sih? Ini perlunya ngaji. Umur bisa tambah, yang nggak bisa tambah usia. Usia bahasa Arabnya sanatun. Kalau umur itu kebahagiaan, innama ya'muru masajidallah, siapa yang memakmurkan masjid. Arti umur itu kebahagiaan. Kebahagiaan mah bisa tambah, usia kagak bisa. Coba lihat, ada pengumuman di masjid, telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu, dalam umur apa usia? Usia, bukan umur, karena kagak bisa nambah. Telah meninggal si Anu bin Anu dalam usia. Usia mah habis. Umur itu kebahagiaan. Ya Allah tambahkanlah saya kebahagiaan. Bisa jadi usia kita 50 tahun, bahagianya 80 tahun. Ada orang usianya 60 tahun, bahagianya 2 tahun, lah kagak enak. Jadi usia dengan umur beda. Ini perlu kajian. Saya kasih satu lagi dah. Ini yang sering kita doa. Doa kita pada hafal. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah berikanlah saya kebahagiaan di dunia dan di dunia mana? Baik, yuk pelan-pelan. Allah kan ciptakan selalu pasangan ya. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, lawannya langit. Nih, yang kita injak bumi. Atasnya langit, lawannya langit, bumi. Ini namanya pasangan dunia. Dunia mana? Dunia. Ini kan bumi tadi. Ayo. Pasangan langit, bumi nih, ini bumi. Pasangannya langit, bumi. Pasangan dunia, dunia mana? Halo. Ini sering kita doa ini. Saudara, bahasa Arab itu banyak mustarok. Kalimat yang kadang-kadang serupa tapi nggak sama. Contoh bai'un itu artinya jual, tapi bisa juga bai'un jual beli. Indonesia juga ada bisa apa bisa? Dapat, bisa juga racun. Iya enggak? Bisa kan bisa diartiin racun, nah. Bisa diartiin dapat, tapi keseringan bisa itu dapat. Betul. Dunia ada bimakna dunia, ada bimakna ardun. Di dalam doa kita Robbana atina fid dunya, bukan ini mah bumi. Mana dunia dalam Robbana atina? Alam kubur. Pasangan alam kubur akhirat. Maka para wali nggak butuh ama bumi, yang dia butuh ama dunia. Makanya wali pakaiannya sederhana, makan seketemunya. Kenapa? Itu mah bumi, gua kagak butuh. Yang gua butuh besok selamat di alam kubur, itu yang gua butuh, kagak ada yang nolongin. Makanya Robbana atina, kita minta selamat kubur. Ini mah di dunia, di bumi yang dibayangin. Ya Allah bahagia kaya yang dipikirin ya. Masih banyak lagi Pak. Makanya perlu saya bergembira kalau Al-Kausar ini ada kajian-kajian, terutama ibadah. Ibadah harus tahu Pak. Kita ini selalu baca rawi, baca selawat, betul. Pengen apa? Dapat syafaat Nabi, benar. Salah satu syarat dapat syafaat Nabi, dikenal Nabi.
Karena besok orang dikumpul di padang mahsyar bukan ratus, ribuan, bahkan jutaan. Kira-kira Nabi kenal kita nggak? Kenal kita nggak kira-kira Nabi? Masya Allah. Tapi kira-kira pengen dikenal nggak? Nah, itu kita cari bagaimana segitu banyaknya orang supaya Nabi kenal kita, gitu kan? Caranya bagaimana Ustaz? Seragam. Kumpul di apa namanya? Di Senayan ya nggak? Dari mana-mana aja kumpul. Takut teman pada misah kan, kita dari sini seragam. Bener nggak? Wow, Jack maniak noh. Ada di pojok teman kita noh. Bener nggak? Lu kalau pengen dikenal Nabi besok di padang mahsyar kudu seragam. Seragamnya bagaimana? Lihat kata Allah, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Besok di padang mahsyar muka cuma dua macam, hitam sama putih. Nabi ngenalin umatnya yang mukanya putih. Tuh, seragamnya muka putih. Kira-kira pengen putih pengen hitam? Caranya? Wudhu, cuci muka. Ketika lu cuci muka lu doain, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwidni bizulumatika kama tusawwidu wujuha adaika. Ya Allah, putihkan muka saya sebagaimana kau putihkan muka walimu. Jangan kau hitamkan muka saya sebagaimana kau hitamkan muka musuhmu. Dari sekarang wudhu, cuci muka, doain muka biar putih besok. Begitu nggak kira-kira doanya wudhunya? Pada begitu nggak? Gini-gini doang. Oh, dapat syafaat Nabi. Tapi ingat, lu bakalan kumpul di padang mahsyar. Matahari sejengkal. Yang sekarang tingginya 13 juta kilometer, panas 36 derajat nggak kuat. Besok sumber panas terbesar di pala kita. Kira-kira pengen kebakar, pengen selamat? Kalau pengen selamat, lu setiap wudhu doain pala lu. Allahumma azillani tahta zilli arsika yauma la zilla illa zilluka. Ya Allah, lindungilah saya dengan arasmu, di mana besok di padang mahsyar tidak ada perlindungan, hanya perlindungan darimu. Jadi tiap basuh pala tuh doain pala kita. Oh, selamat Ustaz. Oh, ntar dulu. Kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Sedikit kita berbuat baik ada pahalanya, dikit buat dosa ada apa, kejahatan ada dosa. Lu ditimbang dulu, enggak langsung ke surga, timbang dulu amal lu. Cuman kata Allah, ada orang yang nerimanya pakai tangan kanan, ada yang tangan kiri. Yang tangan kanan insya Allah selamat, yang tangan kiri bakalan cilaka. Besok ketika habis ditimbang, pengen nerimanya tangan kanan tangan kiri. Nah, kalau tangan kanan setiap wudhu doain tangan lo dong. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikanlah catatan melalui tangan kanan saya. Andai kata di catatan ini ada yang azab, kasih yang ringan-ringan saja. Dari sekarang udah didoain di tangan. Oh, nerima ada tangan kanan. Wah, masuk surga belum? Lu jembat dulu Shiratal Mustaqim. Yang rambut dibelah 7, bisa-bisa kecebur lu. Kira-kira pengen selamat pengen kecebur? Nah, kalau lu pengen selamat, waktu wudhu doain kaki lu. Allahumma sabit kadamaya ala siratim mustaqim. Ya Allah, tetapkan kedua kaki saya ketika besok berjembat di Shiratal Mustaqim. Dari sekarang doain. Minimal wudhu, taruhlah sehari semalam ini kita wudhu 5 kali. Hidup 60 tahun. Berarti 350 hari dikali 60 dikali 5. Taruh dah 30 juta. Ilok segala 30 kali kita 30 juta kita doa, atuh kagak ada ngelip.
Itu cara perhitungan ya, 30 kali 30 juta. Masa iya atuh kagak ada yang nyelip kan begitu dah. Jadi wudhu jangan asal wudhu. Kalau pengen nyelamatin diri itu ada. Nah, ini di mana adanya? Di majelis taklim. Maka pendusta agama yang mengabaikan majelis taklim. Majelis taklim gimana nggak enak? Man hadara fi majlis ilmi fakana masolatu alfi min sholati sunnah. Duduk di majelis ilmu sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Duduk doang 1000. Itu belum dapat ilmu belum? Ya, itu baru duduk tuh. Ustaz kalau duduknya pulas 1000. Biar pulas ke 1000 lah duduk. 1000 dah. Ya. Itu baru duduknya, belum jalannya. Setiap langkah kita ini ada nilainya. Makanya yang beruntung siapa? Tukang ngaji. Makin banyak langkah ke majelis taklim, makin banyak pahala. Yang paling rugi siapa? Tukang joget. Lah paling banyak langkah kan tukang joget. Coba ya kalau satu lagu mundur maju lah belum nitir ya bro. Kadang-kadang kan kalau orang buat maksiat alasan banyak banget kan. Ya banyak alasan. Apa dia bilang? Ustaz, alhamdulillah sih waktu saya joget dosa saya nggak kecatat. Lah kok bisa begitu? Sebab jalannya sempit, jalan setapak, jalan bareng-bareng di situ juga kan lepeg, ketumpuk-tumpuk bekasnya, nggak kelihatan bekas saya ketumpuk. Habis joget hujan gede ke bawah air, nah, berarti hilang udah. Awas, Allah tahu. Apa kata Allah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ingat kata Allah, tangan bakalan ngomong, kaki bakalan jadi saksi. Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Bisa. Saya bilang kagak bisa. Tuh orang gagu ngomong pakai tangan lah. Bisa lah. Orang gagu ngomong pakai apa? Lah pakai tangan. Itu di dunia bisa, apalagi di akhir. Wa tashhadu arjulum, kaki bakalan jadi saksi. Nggak usah pakai di akhirat pak. Di dunia aja kaki bisa jadi saksi. Dari mana? Ada 4 yang Allah ciptakan serupa tapi nggak sama. 1 wajah nih, wajah kita nggak ada yang sama nih pak, mirip. Sedunia nggak ada yang sama, mirip. 2 sidik jari nih, KTP segini semua nih, kelihatannya kan sama nih, agak sama, mirip doang. 3 suara nggak ada yang sama, mirip. Makanya kalau bapak sholat jamaah masbuk, takbirnya ya pak, imam kita sampai udah baca Fatihah, makruh takbirnya kenceng karena ganggu yang depan. Jadi kalau imam udah baca Fatihah kita bersampai pelan ya, jangan kenceng. Imam udah baca Fatihah kenceng banget, Allahu Akbar, kata yang depan Udin baru nyampe, lah ketahuan, ganggu itu. Yang keempat yang Allah ciptakan gak ada yang sama, apaan? Bau kaki. Kaki kita nih ternyata sedunia baunya gak ada yang sama. Mau dibuktiin? Nggak usah dicium, nggak usah. Buktinya gampang. Kalau rumah kemalingan, polisi bawa anjing pelacak, yang dicium sama anjing apaan? Bau kaki. Coba kalau di kampung itu ada 3 orang yang baunya sama lah, keder anjingnya lah, agak sama. Artinya dia bisa jadi saksi di hari kiamat. Nah kembali hadirin, makanya dalam rangka menyambut tahun baru ini nggak usah kita bilang tahun baru kafir, nggak usah. Orang bilang man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang nyerupai orang kafir sama dengan mereka. Enggak, udah pakai baju tuh bukan orang Islam. Biasanya Nabi pakai gamis, masa jadi kafir? Apa kita pakai baju koko? Kan koko Cina gitu kagak? Enggak, itu mah kagak. Barangan aja tasabuh enak aja. Emang zaman Nabi ada koko, ada jas? Emang gara-gara kita jas jadi orang kafir? Enggak lah. Ini nggak masuk akidah, itu nggak masuk ya. Yang berubah akidah itu yang namanya tasabuh. Seperti dulu di Betawi kan namanya nih bukan musola, apaan? Nah kenapa dibilang langgar? Nggak bilang langgar tuh, gak ngerti kan? Betawi aslinya Hindu sama Buddha.
1527 masuk Fathahila, direbut Jakarta, mulai ajaran Islam. Banyaklah umat Islam yang tadinya Buddha Hindu, bikinlah tempat ngaji sholat bareng-bareng. Ya, biasanya di pinggir kalenan. Kata orang-orang Hindu, tuh orang yang melanggar adat Hindu tuh pada kumpul di sono. Makanya namanya kaum langgaran, jadi langgar begitu. Itu maksudnya. Tuh kaumnya kaum langgaran. Makanya dibilang melanggar adat. Ciri-ciri mereka apa? Biasanya pakai peci, pakai baju koko, bawa kain. Itu namanya sadariyah itu. Makanya sadariyah itu bukan kaju doang, satu set, peci, baju koko, kain. Itu namanya kaum sadariyah. Sekarang pakai koko sadariyah, pala lu bejad. Ya. Nah kembali hadirin, makanya dalam rangka tahun baru ini mudah-mudahan di tahun mendatang Allah tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dimudahkan di dalam menerima pelajaran. Insya Allah kita meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi bisawil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.